Di tengah belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang lalu, tiba-tiba saja muncul polemik, muncul kritik tentang soal-soal assessment yang diberikan kepada pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi ASN. Soal-soal tadi adalah yang menyangkut integritas kebangsaan, netralitas ASN dan juga anti radikalisme. Karena beberapa soal tadi justru ditengarai ingin mendetek sejauh mana pegawai KPK ini pro terhadap pemerintah. Sesuatu yang tentu memprihatinkan karena seorang pegawai KPK justru harus menangani kejahatan-kejahatan yang menyangkut oknum-oknum pemerintah. Hai guys, ketemu lagi kita nih ya, ini hari Jumat 12 Maret 2021. Gua duga nih, sebagian dari lu masih harus kerja ya, ada yang ngantor mungkin atau ada yang work from home. Dan sebagian lagi yang agak bandel, mungkin ini lagi liburan ya, karena menganggap Jumat ini adalah Harpitnas alias Hari Kejepit Nasional ya. Sehingga lu bablas tuh ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, curang emang. Oke, tapi apapun itu gue tetap temanin lu di afternoon tea ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja tapi tetap ada tema yang menarik ya, ada topik yang menarik. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang tes alias ujian ya. Gue yakin sepanjang hidup lu ya, dari SD sampai perguruan tinggi ya, sampai kerja, lu udah melewati banyak banget tes atau ujian. Ya sih, ada tes waktu kita sekolah, ya dulu namanya apa sih, EBTA ya atau EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir ya. Kemudian waktu kuliah ya ada UTS, ada UAS ya, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ya macam-macam ya. Waktu kita masuk kerja ya, itu juga ada tes atau ujian. Ya kalau lu yang jadi pegawai negeri sipil atau sekarang ASN itu juga ada tes masuknya kan ya. Nah, ditambah lagi ujian yang paling berat tentu adalah ujian hidup ya, Bro. Oke, Bro. Kita obrolin ini ada tes yang menarik ya, yang memicu polemik, yaitu tes atau assessment yang dilakukan kepada para pegawai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam konteks persiapan mereka alih status menjadi ASN, aparatur sipil negara. Ya, kok harus alih status ya? Karena kita tahu ya, ini pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, ini salah satu poin yang harus ditindaklanjuti karena merupakan amanah dari undang-undang baru itu adalah tadi ya, pegawai KPK kemudian sekarang akan berstatus sebagai ASN. Jadi sekitar berapa ya, 1.300-an gitu ya kalau gua nggak salah. Pegawai KPK itu harus segera alih status dan ditargetkan selesai pada awal Juni 2021. Ya cepet banget. Makanya tanggal 9 sampai 10 Maret kemarin tuh digelar satu assessment ya kepada mereka. Nah, dalam assessment ini KPK tidak bekerja sendiri ya. KPK bekerja sama dengan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat ya, dan juga dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini yang memicu polemik ya. Di dalam tes itu ada beberapa modul ya. Ada 3 materi yang merupakan materi wajib. Yang pertama adalah mengenai integritas berbangsa. Kemudian yang kedua adalah netralitas ASN dan yang ketiga adalah anti radikalisme. Nah ini menarik nih ya, gue waktu ini baca judulnya ya, baru baca judul dari kelompok-kelompok soalnya, ini gue bertanya-tanya, 3 hal ini kan sangat soft ya, sangat abstrak, menyangkut sikap gitu ya, menyangkut sesuatu yang bahkan ya secara psikologis tuh ada di subconscious mind, ada di alam bawah sadar, ya gak sih? Nah pertanyaan tuh gimana cara ngetesnya coba? Ya kebayang gak malu? Nah guys, ternyata ini dari beberapa pegawai KPK yang sudah mengikuti tes tadi, mereka ngerasa ya, ini assessment-nya nih berasa atau berbau-bau kayak screening ideologi gitu ya. Jadi gue kalau dengar ini jadi agak gimana ya, karena yang namanya screening ideologi ya setahu gue itu hanya dikenal di negara-negara otoritarian. Ya, negara-negara otoriter yang menganut satu ideologi yang memang represif gitu ya, di mana warga negara itu tidak diperkenankan punya pemikiran yang berbeda. Nah, disitulah kemudian screening ideologi itu penting dilakukan. Ya.
Dan setahu gue juga screening ideologi ya ada caranya ya, nggak kayak gini ya. Tapi nggak tahu juga. Atau juga dulu ya seingat gue di masa Orde Baru itu ada yang namanya litsus ya, penelitian khusus. Ini berlaku untuk mereka-mereka yang akan jadi anggota dewan misalnya ya, anggota DPR RI itu ada litsus. Waktu itu konteksnya untuk memastikan mereka tidak punya keterkaitan dengan organisasi terlarang seperti PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, kembali ke sini ya guys ya. Ini assessmentnya ternyata cukup lama ya, sehari penuh guys, itu dalam 2 hari ya, masing-masing jam 8 sampai jam 5 sore. Kebayang ya, butek-butek deh tuh ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menarik ya, misalnya ya itu ada pertanyaan skala sikap ya, skala sikap itu kita dikasih satu statement lalu ngasih skor ya, atau ngasih jawaban antara sangat tidak setuju, setuju dan seterusnya ya. Misalnya gini ya, ada pertanyaan yang gue bingung ya, ini konteksnya apa? Orang Cina sama saja. Ini maksudnya apa ya? Lalu ada pertanyaan lagi, penista agama harus dihukum mati. Gue menduga nih ya, jawaban yang di-expect adalah sangat tidak setuju. Walau alam ya, tapi kok gue ngerasa ke situ ya. Lalu ada lagi pertanyaan, demokrasi dan agama harus dipisahkan. Ya. Dugaan gue ini mengarah kepada keinginan atau niat untuk mendetek ya. Ini si pegawai KPK ini yang mengisi tes ini pro politik identitas atau enggak? Iya kan? Ya lu tahu ya, seringkali yang namanya politik identitas guys itu dikasih konotasi negatif. Yang namanya politik identitas tuh misalnya gue memilih seorang kandidat ya karena agamanya, karena sukunya, atau karena sebab-sebab yang lain yang sifatnya identitas yang melekat pada orang yang bersangkutan. Ya kalau menurut gue namanya demokrasi ya nggak ada masalah ya. Selama kemudian politik identitas itu diekspresikan ya lewat perangkat-perangkat, lewat fasilitas-fasilitas demokrasi yang memang dibenarkan oleh konstitusi. Nah tapi nampaknya ini diarahkan ke situ ya. Jadi pegawai KPK yang misalnya ya tidak ingin memisahkan agama dengan demokrasi ya ini dinilai buruk ya gitu ya. Bisa jadi ke arah sana ya. Nah yang lebih seru lagi guys, ini ada pertanyaan yang meminta pendapat mengenai Habib Rizik Syihab. Gua bingung. Korelasinya apa ya? Kemudian juga sikap terhadap gerakan 212. Ya, gua kebayang nih ya kalau ada pegawai KPK yang mengatakan sangat setuju terhadap gerakan 12 itu mungkin ya skornya langsung minus. Langsung anjlok gitu skornya. Nah guys, perlu kita pahami ya, ini ada beberapa persoalan mendasar ya mengenai soal-soal serupa ini. Ya, pertama adalah masalah relevansi. Kita tahu ya, pegawai-pegawai KPK ini ketika mereka masuk ya menjadi pegawai KPK sekian tahun yang lalu itu sudah mengalami serangkaian tes ya, mengikuti serangkaian ujian yang sangat-sangat berat ya, yang sangat-sangat complicated, yang itu menguji integritas mereka karena lembaganya adalah lembaga anti korupsi dan juga menguji kompetensi mereka. Karena kita tahu bahwa kasus-kasus korupsi itu berbeda dengan kasus kriminal yang bersifat umum lainnya. Ya, itu butuh kejelian, butuh strategi, ya, butuh pemahaman karena konteksnya bisa macam-macam ya. Kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu bisa disembunyikan dengan sangat halus sehingga tidak semudah itu untuk didetek dari permukaan. Nah, tesnya itu sudah demikian complicated gitu ya. Ya lu bayangin kemudian mereka dites hal-hal yang sama sekali tidak relevan dengan pekerjaan, dengan tugas, dengan fungsi mereka sehari-hari sebagai pegawai KPK. Nah, gue waktu ngebaca soal-soal ini gue ngebayangin ya, misalnya ada penyidik senior KPK ya sekelas Pak Novel Baswedan misalnya. Lu bisa bayangin gak sih kalau Pak Novel Baswedan itu dipaksa ya tanda kutip ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Gue yakin ya dia akan geleng-geleng dan aduh ini apa sih gitu ya. Jadi satu masalah relevansi. Karena yang namanya tes itu mestinya kan menguji kompetensi yang dibutuhkan ya untuk seseorang itu melaksanakan peran, tugas dan fungsi pokoknya. Itu satu. Nah yang kedua yang gue khawatirkan adalah ada bias kekuasaan. Nah, ini yang sangat gue khawatirkan. Apa artinya? Artinya jangan-jangan kemudian ya tes ini justru ditujukan ya entah sadar entah enggak, sengaja atau enggak, tapi gue sih nggak yakin kalau nggak sengaja ya. Tes ini justru ditujukan untuk memilah ya
mana-mana pegawai KPK yang itu pro pemerintah dan mana-mana mereka yang tidak pro pada pemerintah. Dan kalau ini benar ya, sinyalemen ini benar, bahaya bro. Ya. Kenapa gue bilang bahaya? Karena secara mindset menurut gue yang namanya pegawai KPK itu harus tanda kutip beroposisi. Ya, dia harus skeptis terhadap pemerintah. Kenapa? Karena yang namanya korupsi ya ini adalah bukan lahan juga, bidang tugas mereka ya, fungsi mereka atau jenis kejahatan yang menjadi tugas mereka untuk mengusutnya, ini adalah jenis kejahatan yang tidak mungkin terjadi kalau tidak berkolaborasi dengan oknum-oknum atau pejabat-pejabat pemerintah. Ya, jadi kalau kemudian ya pegawai KPK itu pro pemerintah, tunduk pada pemerintah, secara mindset tentu akan sangat berbahaya. Ya, kebayang aja nih kalau kemudian yang terseleksi adalah pegawai-pegawai yang kompromistis ya, pegawai-pegawai yang tunduk gitu ya, itu gawat menurut gua, bahaya. Ya, itu yang kedua ya. Jadi ada problem yang menyangkut keberpihakan tadi ya. Nah, yang ketiga nih. Nah, ini persoalan teknis tapi juga penting ya. Ada problem yang berkaitan dengan efektivitas dari tes itu. Yang tadi sebenarnya udah gue singgung sedikit ya. Misalnya gue pengen ngecek ya sejauh mana seseorang punya wawasan kebangsaan atau sejauh mana seseorang cinta NKRI. Nah, apakah itu bisa gue cek lewat pertanyaan-pertanyaan? Ya lu tahu lah ya, tes-tes psikologi yang standar aja itu sebenarnya to some extent itu bisa kita bohongin ya jawabannya ya, kita bisa faking good gitu ya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya kalau gue nih jadi pegawai yang dites ya gue cukup memberikan jawaban-jawaban yang sifatnya normatif. Dan insya Allah gue aman bro. Ya, jadi mubazir gitu ya, ngabisin waktu 2 hari, sekian jam, itu sekian koruptor lepas. Karena pegawai KPK termasuk para penyidiknya nih lagi rame-rame ikut tes ini gitu ya. Kemudian problem berikutnya adalah problem yang kalau kita bicara psikometri ya, ilmu pengukuran dalam psikologi disebut sebagai problem validitas. Ya. Ya problem validitas ini juga cukup serius ya guys. Karena apa? Karena misalnya begini ya. Katakan tadi ada pertanyaan mengenai sikap terhadap gerakan 212. Ya. Ini kan kalau misalnya dia jawab sangat setuju. Ya lalu dia dinilai negatif. Bahaya loh bro. Karena bisa jadi orang setuju itu perspektifnya macam-macam. Ya, bisa saja misalnya gue setuju karena masalah hukum ya. Gue percaya bahwa di situ telah terjadi pelanggaran berupa penistaan terhadap agama gitu ya misalnya. Dan kemudian gue kecewa pada negara karena tidak diproses. Dan gue melihat ada satu gerakan yang mendorong itu diproses. Lalu kemudian gue pro pada gerakan itu. Jadi gua pro sama sekali nggak ada alasan ideologis sebenarnya, tapi alasan penegakan hukum. Sangat mungkin kan itu terjadi gitu. Ya atau tetap sikap terhadap Habib Rizik Syihab gitu ya. Bisa jadi ketika gua bilang gua pro misalnya itu alasannya macam-macam dan ini nggak kedetek. Nah ini problem problem validitas. Jadi guys intinya adalah kita merasa cukup prihatin karena akhirnya dugaan-dugaan sementara kalangan pengalihan status ya pegawai KPK menjadi ASN ini bukannya memperkuat KPK tapi justru ya ini menambah daftar panjang kekhawatiran publik mengenai pelemahan KPK. Nah, gue menemukan satu artikel menarik ya ini di media massa di Kompas kalau nggak salah udah agak lama ya. Ini bicara tentang beberapa daftar ya. Poin-poin dari Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK yang baru itu ya, yang 2019, yang berpotensi untuk melemahkan KPK. Ini bahkan di dalam artikel ini di list ada 26 poin dari Undang-Undang KPK hasil revisi yang beresiko melemahkan. Nah gue gak bacain semua ya karena 26 ini banyak banget. Tapi intinya di situ yang disoroti salah satunya adalah tadi persoalan status ya dari pegawai-pegawai KPK. Nah guys padahal ya pada sisi yang lain kita melihat KPK hari ini menghadapi challenge tantangan-tantangan yang hebat ya, yang semakin berat. Ya misalnya salah satu yang sampai saat ini masih menjadi sorotan publik adalah kasus korupsi bansos di Kemensos yang belum tuntas. Ya
publik sempat cukup antusias, cukup optimis ketika KPK menangkap mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Ya nggak sih? Tapi kemudian publik menurun tuh optimismenya karena tidak ada perkembangan yang signifikan. Ya, memang ada beberapa orang yang ditangkap bersama Juliari. Total kalau gue nggak salah ada 5 orang tersangka, 3 dari Kemensos, kemudian dari pihak swasta. Namun setelah itu belum ada lagi. Bahkan publik sempat kecewa karena apa? Karena ada nama 2 orang anggota DPR RI dari PDIP yang disebut di dalam keterangan-keterangan saksi misalnya, ya kemudian juga disebut namanya di dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK. Yang gue maksud adalah Ihsan Yunus ya, itu ternyata hilang dari surat dakwaan jaksa ketika jaksa mendakwa Harifan Sidabuke. Nah untuk yang kemudian nama Ihsan Yunus bersama Herman Heri, ini juga koleganya di Dewan yang menerima jatah pengadaan bansos, kembali disebut oleh jaksa ketika melakukan penuntutan terhadap Adi Wahyono. Nah ini kan satu challenges ya, sehingga publik itu sebenarnya menanti pembuktian. Apa betul KPK itu tidak bisa dilemahkan sebagaimana janji dari Firly Bahuri? Ya, atau sebaliknya, betul bahwa undang-undang KPK yang baru direvisi di 2019 itu ternyata memang efektif untuk melemahkan KPK. Nah guys, ke depan ya tentu saja publik akan terus menanti dan menunggu. Dan gue sangat berharap sebenarnya KPK itu bisa membuktikan bahwa dugaan-dugaan pelemahan tadi tidak benar. Oh ya guys, gue ingin mengingatkan bahwa di change.org itu ada satu petisi hukum mati Juliari Peter Batubara, koruptor bansos COVID-19 ya. Kita ingin sekali banyak dari lu bisa mendukung petisi ini sehingga punya daya dorong yang kuat ya. Gue akan tinggalkan linknya di kolom komentar. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.